Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, Baik. sekitaran di lingkungan kantor saya Pak Ustadz. Ya. Jadi begini Pak Ustadz, saya melihat kawan saya selalu hidupnya dari segi rezekinya selalu enak, nyaman gitu. Ya. Tapi saya bukan mengiri atau bukan gimana ya. Tapi dari sisi ibadah dia selalu mohon maaf kayak bolong-bolong gitu, kurang gitu. Tapi dia rezeki dia selalu mengalir gitu Ustaz. Nah, sedangkan saya gimana ya, mencoba lebih untuk ibadah bukan lebih baik dari dia, cuma saya berusaha lebih baik daripada dia. Insya Allah tepat waktu, selalu minta di tengah malam, tapi rezekinya masih lebih baik dia yang ibadahnya kurang. Nah, untuk itu bagaimana cara menyikapinya untuk diri saya, Ustaz? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah berusaha, sudah ikhtiar, sudah belajar, sudah ibadah, sudah semuanya, dikasih Allah kap 70 yang kecepatannya tidak lebih dari 50 km per jam. Tapi setelah usaha ya, setelah ikhtiar. Kemudian ada orang yang tidak usaha, dapat warisan bapaknya, dapat hasil judi, dapat hasil macam-macam, dapat yang kecepatannya 120. Kalau orang yang tidak hijrah pikirannya, baru hijrah pakaiannya, dia akan berkata, kenapa Islamku tidak membuat aku cepat seperti dia? Tapi kalau orang yang sudah sampai pemahamannya, dia akan berkata, Allah menyelamatkan aku. Kan itu cara Allah menyelamatkan dia itu. Supaya ketika azan berkumandang, karena kecepatannya 50, azan berkumandang masih dengar, masih sempat belok masjid. Kalau 120 nggak kedengaran lagi azan itu dah. Apa yang mau dikejar cepat-cepat? Kalau 50, ayam lewat masih nampak, masih bisa direm lagi. Kalau udah 120, babi pun ditabrak. Ini yang saya ceritakan ini ilustrasi gambaran. Antara berpikir Allah sayang dengan kita, atau dia lebih beruntung dari kita, itu tidak ada wahyu yang datang ke kita. Tidak datang malaikat Jibril ngasih tahu, Allah ngasih kau ini karena Allah sayang sama kau, supaya bisa berhenti ke masjid, supaya tidak hantam kromo, bantai halal haram. Maka yang paling penting itu adalah ngerti, paham, sadar setelah all out usaha. Saya tidak setuju juga dengan orang yang malas-malasan, lalu kemudian kajian kita malam ini melegitimasi kemalasannya. Itu yang membuat kemunduran umat Islam ini nanti. Usaha malas, bangun kesiangan. Pas giliran gagal, ditanya, kamu kok gini? Ini kehendak Allah. Itu juga nggak betul. Nah, jadi saya mau yang bisnismen terus bisnis. Yang mau ikut tes polisi, tentara, terus lari pagi, olahraga. Tapi nanti setelah tes lulus, berarti Allah mau antum berjuang. Gagal, berarti menurut ilmu Allah ada tempat medan lain untuk berjuang. Itu yang saya maksudkan ini. Saya nggak mau kajian malam ini membuat kita jadi letoy loyo, umat Islam jadi mundur gara-gara ngaji malam ini.
Tapi saya juga tidak mau orang menjadi semangat karena hawa nafsu. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab.